Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widanti, NIM 1721866, kelas PGSD 7B. Di sini saya akan menyampaikan mengenai video demo website menggunakan Blogspot. Namun karena saya juga masih tahap belajar, jadi di sini saya hanya akan membahas mengenai dasar-dasar penggunaan Blogspot seperti alasan menggunakan tema dalam Blogspot, menu-menu pada Blogspot, dan cara memposting artikel pada Blogspot. Kita mulai dari yang pertama, yaitu alasan menggunakan tema dalam Blogspot. Pada kali ini saya mengambil tema pendidikan, karena pada masa pandemi COVID-19, pendidikan merupakan salah satu faktor yang terkena dampaknya. Oleh karena itu, dalam blog ini saya akan memberikan sedikit informasi yang terkait dengan pendidikan pada masa pandemi COVID-19 melalui postingan artikel dalam Blogspot. Masuk yang kedua, yaitu menu-menu pada Blogspot. Sebelum masuk pada menu-menu tersebut, kita harus login terlebih dahulu ke Blogspot. Caranya dengan mengetik blogger.com pada web browser. Kemudian jika sudah tampil seperti ini, maka kita klik sign in. Nah, di sini kita dapat menggunakan email ataupun akun Google pada laptop kita. Di sini saya menggunakan punya saya, yaitu Widanti. Nah, muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan halaman artikel yang sudah pernah kita posting. Di sini saya sudah pernah posting 9 artikel. Ya, seperti itu tampilannya. Kemudian di bagian kiri ini terdapat dashboard. Pada dashboard ini terdapat beberapa menu yang akan kita bahas satu persatu beserta fungsinya. Yang pertama yaitu New Post. New Post ini berfungsi untuk membuat postingan atau artikel baru pada blog untuk dipublikasikan. Kemudian yang kedua yaitu Post. Post ini berfungsi untuk melihat postingan yang sudah kita publikasikan ataupun yang masih dalam daftar atau belum dipublikasikan. Ya, seperti ini ya. Yang ketiga yaitu Statis. Statis ini berfungsi untuk melihat riwayat blog kita sepanjang waktu. Ada followers, jumlah postingan dan komentar. Ya, kemudian all time-nya yang melihat hari ini, kemarin, minggu ini dan minggu kemarin. Seperti itu. Kemudian yaitu ada komen. Komen ini berfungsi untuk melihat komentar dari pengunjung yang masuk di blog kita. Nah, namun karena saya masih pemula, jadi belum ada yang memberikan komentar pada blog saya. Selanjutnya yaitu earnings. Earnings ini berfungsi untuk mendapatkan AdSense dengan cara mendaftar melalui menu ini. Ini seperti penghasilan ya teman-teman. Kemudian Pix. Pix ini berfungsi untuk membuat halaman statis seperti About Me, kontak, privacy policy, atau disclaimer. Kemudian layout. Layout ini berfungsi untuk mengatur berbagai widget sesuai selera dan kebutuhan kita. Di dalam layout ini terdapat top, sidebar top, search top, header, dan lain-lain. Kemudian pada sidebar top ini dapat kita lihat pada tampilan blog kita. Kita klik view blog. Nah, maka akan menuju blog kita. Kemudian kita klik garis 3. Nah, di sini akan muncul kategori seperti label, follow me, dan all is well. Nah, ini dapat kita cocokkan pada layout kita bagian sidebar top tadi.
kita klik. Nah, di sini juga muncul label, follow me, dan all is well. Nah, sama ya. Kemudian pada label ini terdapat kategori yang sudah saya pisah-pisahkan atau sudah saya bagi, yaitu ada kesehatan, pendidikan, dan resep. Nah, kemudian jika teman-teman ingin menambahkan halaman-halaman lain pada blog kalian, bisa mengklik add a gadget. Kemudian kalian tinggal mengklik bagian mana atau tampilan mana yang akan ditampilkan di sidebar top. Nah, kebetulan misalkan di sini saya pilih blog search, kemudian klik tanda plus. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, maka kita tinggal klik save, ya artinya menyimpan. Nah, kemudian tema atau theme ini berfungsi untuk tempat di mana kita dapat melakukan edit atau template blog. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan Contempo Aqua. Kemudian kita juga dapat mengganti atau memilih tema yang kita inginkan, baik yang berbayar ataupun tidak, di theme ini. Nah, misalkan saya memilih Notable Light. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita klik preview. Ini untuk melihat tampilan atau hasil dari tema ini yang akan tampil pada blog kita. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian, jika dirasa sudah yakin, maka kita klik apply. Maka tampilan blog akan sesuai dengan tampilan pada preview yang teman-teman sudah lihat tadi. Kemudian setting. Nah, setting ini berfungsi untuk mengatur segala hal yang menyangkut pengaturan, seperti title atau judul blog, description, blog language, dan lain-lain sebagainya. Ya, bisa dilihat seperti ini ya teman-teman. Nah, banyak sekali. Kemudian reading list. Nah, reading list ini berfungsi untuk memudahkan teman-teman jika ingin melakukan blog walking. Nah, selanjutnya yaitu view blog. View blog ini berfungsi untuk melihat tampilan blog apabila kita akan membuka blog, maka tinggal klik view blog ini saja. Nah, di view blog ini terdapat menu-menu seperti home, profil, kemudian ada resep, kemudian ada pendidikan dan kesehatan. Nah, profil ini menuju pada identitas blogger atau pemilik blog. Kemudian, home adalah tampilan halaman utama. Di sini saya menampilkan 3 artikel saja, supaya tidak terlalu banyak. Nah, jika ingin melihat postingan yang lain, maka kita klik postingan lainnya. Nah, di situ akan muncul artikel-artikel yang sudah pernah saya posting. Kemudian resep, kesehatan, dan pendidikan itu berarti artikelnya itu terkait dengan kategori-kategori tersebut. Misal resep berarti mengenai resep-resep. Kemudian resep makanan ya. Nah, pendidikan berarti berkaitan dengan informasi mengenai pendidikan, dan kesehatan itu berarti berkaitan dengan informasi mengenai kesehatan. Nah, pada sidebar top itu juga terdapat label atau kategori kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Nah, kita klik pendidikan. Kesehatan, mohon maaf. Nah, di sini di dalamnya itu terdapat artikel tentang kesehatan. Kemudian pada pendidikan, ya berarti di sini juga
tentang pendidikan. Kemudian yang terakhir yaitu resep. Berarti di dalamnya juga memberikan informasi atau memuat informasi mengenai resep-resep makanan ataupun minuman. Nah, follow me ini menuju pada akun Instagram saya. Nah, bisa dilihat. Baik, saya rasa cukup ya untuk pengenalan dasar-dasar blogspot kali ini. Kita masuk yang ketiga, yaitu cara memposting artikel pada blogspot. Pertama, kita klik new post atau postingan baru. Kemudian, pada halaman ini terdapat titel atau judul. Nah, di sini saya sudah memiliki judul. Saya akan copy paste dari Microsoft Word yang sudah saya siapkan. Di sini judul yang saya ambil yaitu pentingnya 3M pada saat pembelajaran daring. Kemudian kita dapat menuliskan isi artikel kita di sini di bawah menu-menu pada blog ini. Saya juga akan copy paste dari Microsoft Word yang sudah saya sediakan. Nah, seperti ini. Kemudian kita dapat mengedit isi artikel ini menggunakan menu-menu yang ada di atasnya. Misalnya di sini saya font typonya atau jenis hurufnya ada banyak ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan Ciributcek. Nah, seperti ini tampilannya menggunakan jenis huruf tersebut. Kemudian font size yaitu ukuran. Di sini saya ukurannya ada sangat kecil, normal, medium, dan lain sebagainya. Di sini saya menggunakan yang normal. Kemudian bold yaitu digunakan untuk menebalkan huruf. Nah, seperti itu. Kemudian italic digunakan untuk memiringkan huruf. Sedangkan underline digunakan untuk menggaris bawahi huruf-huruf. Jadi seperti itu tampilannya. Setelah itu, text color yaitu warna pada huruf tersebut atau pada teks tersebut. Nah, saya contohkan warna merah, tapi akan saya kembalikan menggunakan warna hitam saja. Kemudian text background color yaitu background pada tulisan ini atau yang ada di belakang. Di sini saya menggunakan warna putih saja. Kemudian insert or atau link. Di sini kita dapat mengisi menggunakan link-link yang dapat kita cantumkan di dalam artikel ini. Insert image digunakan untuk menyisipkan gambar-gambar, foto dan sebagainya. Kemudian insert video digunakan untuk menyisipkan video. Emoticon, nah ini dapat kita sisipkan juga pada blog kita. Ada emoticon. Kemudian di sini ada penataan, ada rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan rata kanan kiri. Di sini saya akan menggunakan rata kanan kiri supaya rapi. Ini digunakan untuk menjorok ke sebelah kanan, sedangkan yang ini untuk menjorok ke sebelah kiri. Nah, ini digunakan untuk bulletin list dan numbering atau penomoran ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga dapat memberikan setting atau pengaturan pada postingan kita. Ada label, publish on, permalink, location and option. Nah, di sini saya hanya akan menggunakan label. Nah, karena judulnya pentingnya 3M pada saat pembelajaran daring, maka saya akan memberikan label pada isi artikel ini yaitu pendidikan. Kemudian publish on dan lainnya tidak akan saya rubah.
Kemudian kita preview dulu. Preview ini digunakan untuk melihat tampilan artikel sebelum kita publish. Nah, jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Lagi bisa kita kembali. Sebentar. Nah, setelah dirasa sudah yakin dan tidak ada kekeliruan, maka kita klik publish. Kemudian kita klik confirm. Nah, setelah itu artikel yang sudah kita posting akan muncul pada menu post. Nah, di sini juga ada tertera label pendidikan. Seperti postingannya sudah, saya juga memberikan label pada tersebut. Nah, dapat kita cek pada label pendidikan, maka akan muncul artikel yang baru saja kita posting, yaitu pentingnya 3M pada saat pembelajaran daring. Saya rasa cukup untuk cara memposting artikel pada blog kali ini. Nah, demikianlah video demo website menggunakan Blogspot yang dapat saya sampaikan, yaitu tentang dasar-dasar penggunaan Blogspot. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.